Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul Akuisisi Antar Perusahaan dan Investasi pada Entitas Lain. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Irma Khairinisa, NIM 018. Yang kedua ada Zuliani Saputri, NIM 020. Dan yang terakhir ada Diana Resti, NIM 029. Baiklah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu perkembangan struktur usaha kompleks. Kompleksitas lingkungan usaha timbul karena adanya, yang pertama, perusahaan menjalankan lintas negara. Yang kedua, sistem hukum dan resiko yang berbeda-beda. Yang ketiga, ada sistem perpajakan yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, ada kompleksitas transaksi usaha dan instrumen keuangan yang sangat beragam. Struktur organisasi yang kompleks sering dikembangkan untuk membantu mencapai tujuan perusahaan, seperti meningkatkan profitabilitas atau mengurangi resiko. Sebagai contohnya, yaitu banyak perusahaan membentuk anak perusahaan untuk menjalankan aktivitas usaha tertentu. Anak perusahaan atau subsidiary adalah anak perusahaan yang dikendalikan oleh entitas lain, yang disebut induk perusahaan atau parent company. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perluasan usaha dan bentuk struktur organisasi. Di sini yang kita ketahui, ketika perusahaan meluaskan usahanya atau mengubah struktur organisasi dengan mengakuisisi perusahaan lain atau melalui divisi internal, struktur baru harus diteliti untuk menentukan prosedur pelaporan akuntansi yang sesuai. Beberapa pendekatan yang diterapkan tergantung pada kondisi yang ada. Yang pertama ada merger, penggabungan usaha di mana aktiva kewajiban dari perusahaan yang diakuisisi digabung dengan aktiva dan kewajiban perusahaan pengakuisisi tidak menimbulkan tambahan komponen organisasi. Kepemilikan kendali atau controlling ownership, penggabungan usaha di mana perusahaan yang diakuisisi tetap sebagai entitas legal, terpisah dengan mayoritas kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan pengakuisisi, menimbulkan hubungan induk anak perusahaan. Yang ketiga ada kepemilikan minoritas atau minority interest. Pembelian kepemilikan kurang dari 50% di perusahaan lain tidak mengakibatkan timbulnya penggabungan usaha atau situasi pengendalian. Selanjutnya ada kepemilikan menguntungkan lainnya atau other beneficial interest. Perusahaan dapat memiliki kepemilikan pada entitas lain walaupun tanpa adanya kepemilikan langsung pada entitas tersebut. Kepemilikan tersebut mungkin timbul karena adanya perjanjian yang dibuat oleh entitas tersebut atau melalui perjanjian operasi atau keuangan. Baiklah, di sini kami memiliki contoh sebagai berikut. Allen Company membentuk anak perusahaan Blend Company dan mentransfer aktiva berikut pada Blend untuk memperoleh 100.000 lembar saham Blend dengan nilai nominal Rp2.000. Baiklah, untuk penjelasannya adalah sebagai berikut. Kas pada nilai buku senilai 70 juta, persediaan pada harga perolehan senilai 50 juta pada nilai buku 50 juta, tanah pada harga perolehan 75 juta di nilai buku senilai 75 juta, bangunan pada harga perolehan senilai 100 juta dan di nilai buku senilai 80 juta, peralatan pada harga perolehan senilai 250 juta dan pada nilai buku senilai 160 juta, menghasilkan total 435 juta. Selanjutnya ada jurnal yang dicatat oleh Allen adalah sebagai berikut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan penciptaan entitas usaha. Ketika suatu perusahaan memindahkan aset atau operasinya ke entitas lain yang telah diciptakannya, sejumlah kemungkinan bentuk entitas dan jenis perjanjian antar perusahaan yang menciptakan dan diciptakan dapat muncul.
Akibatnya, tidak mungkin untuk membuat seperangkat peraturan dan prosedur yang sesuai untuk semua situasi. Dalam kasus yang sederhana, suatu perusahaan mentransfer aset dan mungkin juga kewajibannya ke entitas yang dibentuk dan dikendalikannya melalui kepemilikan mayoritas. Dalam kasus yang sederhana, suatu perusahaan mentransfer aset dan mungkin juga kewajibannya ke entitas yang dibentuk dan dikendalikannya melalui kepemilikan mayoritas. Perusahaan mentransfer atau mengakui hak kepemilikan di entitas yang baru dibentuknya sebesar nilai buku aset bersih yang ditransfer. Pengakuan selisih lebih nilai wajar di atas nilai buku dari aset yang ditransfer pada pembukuan perusahaan yang mentransfer umumnya tidak diperbolehkan jika bukan transaksi yang wajar. Pelaporan keuangan berikutnya melibatkan konsolidasi dari laporan keuangan entitas yang dibentuk dengan laporan keuangan induk perusahaan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Diana Resti. Kepada Diana Resti, saya persilahkan. Kemudian yang kedua ada pengembangan ekstern perusahaan. Pengembangan ekstern perusahaan melibatkan unit-unit yang berada di luar organisasi perusahaan seperti saing, langganan, rekanan, perusahaan sejenis, maupun perusahaan yang tidak berhubungan dengan operasional. Selanjutnya, penggabungan badan usaha. Penggabungan badan usaha diartikan beberapa unit-unit organisasi yang berdiri sendiri dan mereka ini akan menggabungkan diri menjadi satu kesatuan ekonomis. Secara hukum, bisa saja unit-unit tersebut tetap berdiri sendiri. Kemudian mengenai macam-macam bentuk penggabungan badan usaha. Ada 3 bentuk penggabungan usaha. Yang pertama ada merger. Merger ini merupakan penggabungan badan usaha di mana salah satu perusahaan ini akan menguasai seluruh aktiva dan utang dari perusahaan lain. Yang kedua ada konsolidasi. Didirikannya perusahaan baru bertujuan untuk mengambil alih seluruh aktiva dan utang dari perusahaan lain. Yang ketiga yaitu akuisisi. Akuisisi ini dari masing-masing perusahaan yang tergabung bisa saja tetap berdiri sendiri dan menjalankan kegiatan operasionalnya. Akan tetapi dari salah satu perusahaan yang tergabung akan bisa menguasai seluruh aktiva dan utang dari perusahaan yang tergabung dan telah ada sebelumnya. Kemudian masalah-masalah yang dapat terjadi saat penggabungan badan usaha, yaitu yang pertama penentuan dan pembagian modal saham. Yang kedua, akuntansi penggabungan badan usaha. Akuntansi penggabungan badan usaha ini ada 2 macam. Yang pertama polling of interest dan yang kedua by purchase. Apabila suatu perusahaan dianggap polling of interest, maka perusahaan baru yang dibentuk ini dianggap sebagai kelanjutan dari seluruh badan usaha yang bergabung. Penggabungan badan usaha merupakan penyatuan modal dari 2 perusahaan atau lebih yang berarti dalam hal ini ada kesinambungan hak kepemilikan semula. Yang perlu diperhatikan dalam polling of interest ada 3. Yang pertama, aktiva, utang, dan modal dicatat sebesar nilai bukunya. Yang kedua, saldo modal saham dari perusahaan pembentuk akan dijumlahkan untuk menentukan saldo modal saham dari unit gabungan, termasuk laba ditahan atau defisit laba. Jika saldo bertambah, maka pertambahannya diambil dari agio saham. Kalau masih kurang, diambil dari laba ditahan. Apabila saldo berkurang, maka kekurangannya ditambahkan pada agio saham. Yang ketiga, semua biaya dalam penerbitan saham dianggap sebagai beban periode berjalan. Kemudian yang kedua adalah by purchase. Penggabungan badan usaha dikatakan atas dasar pembelian.
penggabungan badan usaha tersebut berakibat para pemilik perusahaan tidak ikut berpartisipasi secara substansial dalam perusahaan tunggal yang dibentuk. Penggabungan badan usaha dianggap sebagai pembelian perusahaan yang terdiri atas sekelompok aktiva dan utang yang perlu diperhatikan dalam buy purchase. Yang pertama, aktiva, utang, dan modal dicatat sebesar harga perolehan yang mencerminkan nilai wajar pada saat itu. Yang kedua, bila nilai pasar modal saham lebih besar dari nilai wajar aktiva bersih, maka kelebihannya diperlakukan sebagai goodwill dan harus diamortisasi selama periode manfaatnya yang tidak boleh lebih dari 40 tahun. Yang ketiga, bila nilai pasar modal saham kurang dari nilai wajar aktiva bersih, maka selisihnya diperlakukan sebagai goodwill negatif. Yang keempat, alat tukar untuk menguasai perusahaan dapat berupa uang, aktiva lain, atau surat berharga. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Diana. Dari kedua metode di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa apabila penggabungan perusahaan dengan menggunakan metode buy purchase, maka harta kekayaan yang diperoleh oleh suatu badan usaha yang melakukan pengembalian tersebut dicatat dan diakui sebesar nilai pasarnya atau penilaian kembali. Sebaliknya, modal saham dicatat dengan jumlah yang sama. Apabila menggabungkan badan usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan pooling of interest, maka jumlah harta, hutang, dan hak para pemegang saham yang dilaporkan perusahaan-perusahaan yang menggabungkan diri, contoh di atas PT Bunga dan PT Mawar, dicatat dan diakui sesuai dengan nilai bukunya. Maka dengan menggunakan metode ini sama sekali tidak menimbulkan adanya pengakuan aktiva tak terwujud. Adapun contoh penggabungan usaha melalui pembelian aktiva bersih. PT Point membeli sebuah aktiva dan kewajiban SAP dengan mengeluarkan 10.000 lembar saham SAP nominal 10 saham yang dikeluarkan tersebut mempunyai nilai besar 600.000. Point mengeluarkan 40.000 untuk biaya penilaian dan 25.000 untuk biaya penerbitan saham. Total nilai wajar aktiva bersih SAP 510.000. Adapun tabel di atas aktiva kewajiban dan ekuitas dan nilai buku nilai wajar. Aktiva kewajiban, kas dan piutang, nilai buku 45.000, nilai wajar 45.000. Persediaan, nilai buku 65.000, nilai wajar 75.000. Tanah, nilai buku 40.000, nilai wajar 70.000. Bangunan dan peralatan, nilai buku 400.000, nilai wajar 350.000. Bangunan dan peralatan, nilai buku 400.000, nilai wajar 350.000. Akumulasi penyusutan, nilai buku 150.000, nilai wajar tidak ada. Paten, nilai buku tidak ada, nilai wajar 80.000. Total aktiva, nilai buku 400.000, nilai wajar 620. Kewajiban lancar, nilai buku 100.000, nilai wajar 110.000. Saham biasa nominal S, nilai buku 100.000. Tambahan modal disetor, nilai buku 50.000. Laba ditahan, nilai buku 150.000. Total kewajiban dan ekuitas 400.000. Nilai buku nilai wajar aktiva bersih 510.000. Jurnal yang dibuat oleh poin atas pembelian aktiva dan kewajiban SAP sebagai berikut. Mencatat biaya yang berhubungan dengan pembelian perusahaan SAP. Biaya margir tangguhan 40.000, kas 40.000. Mencatat biaya pengeluaran saham biasa. Biaya pengeluaran saham tangguhan 25.000, kas 25.000. Perhitungan goodwill. Harga pokok investasi, nilai wajar saham yang diterbitkan 600.000.
plus biaya akuisisi lainnya 40.000. Total harga pembelian 640.000. Kurangi nilai wajar aktiva bersih 510.000, goodwill 130.000. Mencatat transfer aktiva ke poin investasi pada saham poin 600.000, kewajiban lancar 100.000, akumulasi penyusutan 150.000, kas dan piutang 45.000, persediaan 65.000, tanah 40.000, bangunan dan peralatan 400.000, keuntungan penjualan aktiva bersih 300.000. Mencatat pembagian saham poin, saham biasa 100.000, tambahan modal disetor 50.000, laba ditahan 150.000, laba penjualan aktiva bersih 300.000, investasi pada saham poin 600.000. Dengan usaha melalui pembelian saham, jika poin menukarkan 10.000 lembar sahamnya dengan total nilai besar 600.000 untuk semua saham dalam transaksi pembelian tahan dan timbul biaya merger sebesar 40.000 dan biaya pengeluaran selama 25.000 yang sebelumnya dicatat dengan akun tangguhan. Poin mencatat jurnal tersebut berikut pada saat penerimaan saham SAT. Mencatat pembelian saham SAT, investasi dan saham SAT 640.000, saham biasa 100.000, tambahan modal disetor 475.000, biaya merger tangguhan 40.000, biaya saham pengeluaran saham tangguhan 25.000. Sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.